Kemarin sempat beredar heboh kalau presiden kita lagi marah-marah nih. Nah, nggak tanggung-tanggung marahnya itu sama menterinya sendiri. Jokowi merasa jengkel dan kesal terhadap kinerja para menterinya yang seolah biasa-biasa saja, dan menganggap semua keadaan yang melanda negeri ini seperti sedang normal-normal saja. Jokowi mengatakan perasaan tersebut sangatlah berbahaya. Beliau menghimbau harus ada perasaan yang sama dalam diri kita. Apa ya yang digunakan istilahnya itu? Ada sense of crisis yang sama. Nah itu, ada sense of crisis yang sama. Intinya, saking jengkelnya Pak D. Jokowi ini sama menterinya, sampai-sampai beliau bilang bakal tidak segan-segan loh untuk mereshuffle menteri yang kinerjanya tidak memuaskan. Nah, berikut saya lampirkan survei dari beberapa lembaga mengenai kinerja kabinet Menteri Jokowi yang secara peringkat tidak memuaskan, dan kita ambil dari 5 yang terbawah. Pertama, Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Nama Menkes ini muncul karena memang berkaitan dengan konteks COVID-19 ya, yang sedang mewabah hebat di negara kita. Banyak kalangan menilai kualitas kinerja dan performa Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, sedang berada di titik terendahnya saat ini. Desakan publik mulai marak agar Presiden Joko Widodo mengganti Terawan dengan sosok lainnya yang lebih kredibel. Memang hal terbaru yang menjadi sorotan publik adalah mengenai kerumitan proses pemeriksaan COVID-19 yang menjadi awal langkah penanganan dinilai sangat rumit, mulai dari persiapan administrasi dan pencatatan riwayat, proses persetujuan, rangkaian tes hingga pengujian sampel di laboratorium, sangat menguras waktu dan tenaga. Memang hal itu dikarenakan birokrasi serta infrastruktur yang tidak mendukung. Padahal, persoalan presisi waktu adalah salah satu yang esensial dalam penanganan COVID-19 dan memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang perkembangan dan langkah kita selanjutnya, bukan hilang dan keberadaannya dipertanyakan banyak media. Mungkin karena itu Pak D. Jokowi agak jengkel di bagian bidang kesehatan. Nah, menurut survei dari Indef Datalis Center pada 26 April, nama Menkes Terawan Agus Putranto dideteksi ada 79 perbincangan negatif pada bulan April. Jadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum mampu menggerakkan sentimen publik ke arah yang lebih positif. Sedangkan survei terbaru, ASI atau Arus Survei Indonesia, menempatkan Menkes itu berada di jajaran terbawah juga, dengan nilai 27,1% kepuasan, 57% tidak puas, 16% tidak tahu atau tidak menjawab. Kedua, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya dalam menjabat. Satu kasus yang membuat Yasona Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan Harun Masiku. Hingga saat ini, Harun Masiku memang masih berstatus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di kasus ini, Yasona Laoly yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku, yang kemudian akhirnya dibantah oleh Yasona Laoly. Pada survei Indef Datalis Center 26 April, memang Yasona Laoly mendapat banyak sentimen negatif dari warganet.
Yasona Lauli mendapatkan suara 81% perbincangan negatif menurut survei tersebut. Sedangkan menurut ASI, Arus Survei Indonesia yang dirilis 19 Juni kemarin, itu Yasona Lauli berada di peringkat ke-31 dari 34 menteri. 27,1% merasa puas, 52% tidak puas, dan 21% tidak tahu atau tidak menjawab. Di urutan selanjutnya masuk nama Menteri Agama Fahrul Razi. Ini adalah kali pertama purnawirawan TNI tersebut menjadi menteri. Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fahrul Razi berencana melarang penggunaan niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah. Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang. Enggak, cadar itu hanya saya bilang tidak ada dasar hukumnya di Quran maupun di hadis menurut pandangan kami. Tapi kalau orang mau pakai silakan. Enggak ada, dan itu bukan ukuran ketakwaan orang. Bukan berarti kalau orang sudah pakai cadar dia takwanya udah tinggi, udah dekat Tuhan, bukan itu ya. Terakhir juga yang menjadi sorotan, Fahrul Razi melontarkan wacana pemulangan WNI ex-ISIS yang kemudian dibantahnya. Menurut Arus Survei Indonesia, pernyataan dan pertanyaan yang dipakai dalam riset ini hanyalah disampaikan oleh pihak yang paham mengenai kebijakan pemerintah. Cuitan orang awam dan akun buzzer tidak dipakai. Percakapan yang berhasil dijaring dari media sosial Twitter mencapai 476,7 ribu percakapan. Dan Fahrul Razi menempati posisi ke-33 dari 34 menteri. Tingkat kepuasan 23,8%, 54% tingkat tidak kepuasan, dan 22% tidak tahu. Keempat, ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi Prabowo adalah politikus Partai Gerindra yang dilantik Jokowi sebagai Menteri KKP menggantikan Ibu Susi Pujiastuti. Memang sih sejak awal menjabat, kinerja dua menteri ini selalu saja dibandingkan. Bahkan Susi dan Edi pernah beda pendapat terkait ekspor benih lobster. Di mana Susi ekspor benih lobster sangat dilarang keras, sedangkan Edi membuka kemungkinan keran ekspor bibit lobster dibuka. Selain itu, sejumlah kebijakan Susi saat di KKP juga direvisi oleh Edi, seperti halnya penenggelaman kapal dan lain sebagainya. Nah, dalam Arus Survei Indonesia, Edi Prabowo berada di posisi terakhir, yakni pada tingkat kepuasan 23,3%, kemudian 58% itu tidak puas, sedangkan 19% tidak tahu atau tidak menjawab. Di urutan terakhir ada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, memang Menteri satu ini sering mendapat sorotan tajam oleh publik lantaran tetap mempersiapkan pemindahan ibu kota di tengah pandemi corona. Faisal Basri misalnya bahkan mengatakan Luhut lebih berbahaya dari virus corona di Twitternya. Tagar Luhut pengkhianat RI sampai Luhut the real presiden juga sempat ramai loh di Twitter. Nah, selain Faisal, Muhammad Said Didu yang juga ex-sekretaris Kementerian BUMN ikut menyudutkan Bapak Luhut ini melalui video yang diunggah di akun Said Didu di video YouTube-nya. Said Didu mengatakan Luhut itu hanya pikirannya uang, uang, dan uang. Kalau Luhut kan kita sudah tahu lah, ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Dalam video tersebut juga Said Didu juga menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19. Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental atau legacy berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.
Nah, kalau survei dari Indobarometer misalnya yang dilakukan pada 16 Februari menempatkan Luhut itu pada posisi terakhir malah. Kemudian menurut survei Indef Data Center 26 April, Luhut Binsar Panjaitan masuk deretan 3 terbawah ya. Lalu dalam survei terbaru menurut Arus Survei Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menempati posisi ke-32, yaitu dengan tingkat 26,1% kepuasannya, dan ketidakpuasannya 53%, serta 20% tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, kalau menurut kalian sendiri, siapa nih menteri yang kira-kira bakal di reshuffle sama Pak D. Jokowi?